Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada? Salam kemerdekaan. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara yang luar biasa, yaitu liputan khusus promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Sungkono. Pemirsa BBS TV, pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya penurunan stunting menjadi solusi sekaligus investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tentunya di era digital yang memerlukan penguasaan teknologi yang tinggi, diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Maka dari itu perlu sekali peran dari masyarakat untuk ikut serta dalam penurunan stunting ini. Banyak kebijakan, inovasi, strategi yang sudah diluncurkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur maupun pusat dan juga pemerintah yang ada di dalamnya tidak akan berhasil jika masyarakat itu sendiri tidak ikut serta untuk pencegahan penurunan stunting ini. Maka dari itu kita hadapkan ketiga narasumber kita untuk kita bahas bersama peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah tokoh yang sangat menginspirasi, yang sangat peduli kepada masyarakat terutama dalam penurunan stunting. Dengan bangga beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Sungkono. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan narasumber kita yang kedua, beliau dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Beliau selaku koordinator bidang Latbang, Bapak Sukamto SEMSI. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau selaku Kepala Dinas PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo, Ibu Ainun Amalia Esos. Baik. Kita berbincang-bincang langsung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang pertama Bapak Haji Sungkono. Menurut pandangan dari Bapak selaku anggota Komisi 9 DPR RI ini Pak ya, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini terkait respon terhadap program pemerintah khususnya dalam percepatan penurunan stunting ini Bapak? Bisa disampaikan kepada masyarakat yang hadir di sini dan yang ada di rumah. Disilahkan dengan hormat Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Sukamto dari provinsi, yang kami hormati Bu Ainun dari Sidoarjo ya. Coba saya sampaikan nih. Barangkali tadi sudah cukup diperkenalkan. Hari ini kita dalam rangka melihat perkembangan stunting dan program stunting secara nasional. Di Indonesia ini program ini cukup lama ya. Untuk menurunkan stunting ini juga perlu ekstra keras ya. Karena apalagi program yang dicanangkan periode ini, periode Pak Jokowi ini harusnya di bawah 10%. Tapi sampai hari ini belum pada posisi itu. Masih ada sedikit di atas 10%. Tapi saya berharap masyarakat ini bisa menerima program ini. Karena bagaimanapun juga bangsa kita ini jangan dianggap remeh persoalan stunting. Karena bangsa lain sudah bisa melepaskan diri dari persoalan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi fisik yang tidak normal dan kemampuan intelektualnya yang begitu juga tidak wajar. Artinya tidak normal, bukan hanya fisik. Tapi ada juga secara fisik mungkin mendekati di bawah rata-rata, tapi kemampuan intelektualnya cukup. Dan artinya yang dimaksud stunting adalah baik secara fisik itu juga tidak normal, secara kemampuan berpikir juga tidak normal. Maka dari itu saya berharap seluruh warga negara mengejar persoalan stunting ini tidak pada hanya pemerintah gitu. Kalau stunting ini terjadi pada keluarga kita masing-masing, saya khawatir ibu bapak akan jadi persoalan nanti ke depan. Kenapa? Kalau kita stunting dengan kemampuan yang tidak wajar, otomatis tidak punya daya saing gitu ya. Jadi umpama dalam persoalan global, namanya persoalan global ini sudah tidak bisa dibatasi persoalan apapun, termasuk ekonomi, termasuk persoalan-persoalan nggak usah jauh-jauh, persoalan olahraga saja. Kalau bangsa kita ini masih mengalami stunting, mana mungkin kita bisa kompetisi secara
profesional gitu ya. Olahraga kita mungkin belum mampu di tingkat ASEAN gitu ya. Tapi kalau kita bicara stunting ini, yang saya maksud nanti persoalan di masa-masa tertentu Indonesia punya impian geopolitik, geostrategi Indonesia tahun 2040 itu diharapkan sumber daya manusia ini akan jadi andalan, bukan potensi alam atau sumber mineral yang mungkin sudah tereksplorasi ya. Paling tidak nanti menggantinya adalah orang-orang yang cerdas, yang punya kesehatan yang cukup, badan yang gagah gitu ya. Atau kalau perempuan itu ya cantik dan kemampuan fisiknya juga bisa diandalkan. Jadi ini andalan kita gitu. Kalau kita program ini gagal, saya khawatir bangsa kita tidak punya daya saing. Yang terjadi apa? Kita akan jadi negara terjajah. Bukan secara terjajah seperti zaman kolonial, tapi paling tidak terjajah secara ekonomi. Mereka mampu mengintervensi kita melalui kemampuan mereka. Kalau mereka sudah cerdas, pasti pedagang saja sudah pintar gitu. Kalau yang hari ini yang hadir, saya rasa ibu-ibu yang produktif ini punya persoalan besar. Karena anak mereka itu akan jadi tumpuhan harapan bangsa gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga itu, saya khawatir nanti yang terjadi apa, bangsa kita makin lama makin mohon maaf itu makin jatuh secara apapun bentuk ekonomi. Hari ini saja kita sudah ada namanya persaingan global. Perdagangan kita sudah tidak lagi bisa dibatasi. Orang dokter saja bisa praktek di Indonesia, tenaga kerja asing saja bisa masuk di Indonesia. Karena itu sudah komitmen kita. Jadi maka saya berharap Bapak Ibu yang hadir ini kan usia-usia produktif yang bertanggung jawab pada anak cucu masing-masing gitu. Bagaimana caranya memberikan gizi yang cukup, memberikan pendidikan yang wajar, bagaimana menjaga kesehatan di mana dia ada sudah merasa punya kehamilan, harus menjaga kesehatan, termasuk periksa ke dokter sesuai aturan anjuran oleh beberapa termasuk BKKBN, usia remaja yang mau menikah termasuk di dalamnya, bagaimana ukuran lengan badannya itu harus diukur supaya mereka akan menghasilkan generasi-generasi yang benar-benar lepas dari stunting gitu. Barangkali ini yang saya harapkan. Betul sekali disampaikan. Terima kasih banyak Bapak untuk penyampaiannya. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan di sini kita juga ingin tahu seperti apa kebijakan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan peran masyarakat dalam upaya penurunan stunting. Akan kita bahas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan khusus promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Sungkona. Baik, tadi sudah kita bahas seperti apa kondisi masyarakat Indonesia saat ini dan bagaimana pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI. Sekarang kita bahas bersama seperti apa kebijakan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yang sudah dicanangkan dalam rangka penurunan stunting ini dan juga peran masyarakat di dalamnya. Boleh disampaikan dari Koordinator Bidang Latbang Bapak Sukamto SEMSI, disilahkan Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sungkono, anggota DPR RI, Mitra BKKBN secara nasional. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DP3A KB Kabupaten Sidoarjo. Program BKKBN yang sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang 52 tahun 2009 tidak hanya melaksanakan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, tetapi tahun 2021 kemarin mendapatkan amanah Bapak Presiden Republik Indonesia dalam rangka menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. BKKBN secara nasional sudah melaksanakan namanya Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau disingkat RANPASTI. Implementasinya adalah membentuk namanya tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan, ketua PKK desa dan juga kader KB baik PPKPD maupun sub PPKPD desa. Jumlahnya 93.729 atau 31.243 tim pendamping keluarga. Tahun 2021 akhir sudah dilaksanakan orientasi TPK di seluruh kecamatan di masing-masing kecamatan di 666 kecamatan di 38 kota. Tahun 2022 dilaksanakan pelatihan tim pendamping keluarga di bulan Juli dan juga Agustus. Dari sisi penganggaran, bahwa BKKBN mendapatkan alokasi anggaran hampir 289 miliar. Di antaranya adalah 86 miliar ini ada di tingkat provinsi dan selebihnya adalah disalurkan kepada masing-masing kapkota melalui dana alokasi khusus bidang keluarga berencana. Kemudian tidak hanya tim pendamping keluarga, BKKBN juga membentuk namanya tim percepatan penurunan stunting, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Kemudian BKKBN juga membentuk namanya satuan tugas percepatan penurunan stunting, itu di tingkat kelurahan dan juga di tingkat kabupaten kota. Luar biasa, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sudah selesai melaksanakan pelatihan tim pendamping keluarga 93.729 yang terdiri dari 3 unsur bidan atau tenaga kesehatan, kemudian TP PKK dan juga kader KB di tingkat desa. Kemudian pada saat ini kita sedang melaksanakan audit kasus stunting. Artinya apa? Kita mempunyai data PK 2021 untuk melihat bagaimana kondisi stunting di masing-masing wilayah. Sebagaimana data SSGI tahun 2021 bahwa di Jawa Timur ini prevalensi angka stunting masih mencapai 23,5, sedikit turun dari tingkat nasional 24,4. Kemudian di Sidoarjo ini sudah mencapai 14,8. Tepuk tangan untuk Sidoarjo. Ini sudah mendekati target pemerintah melalui presiden, yaitu 14% di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti Bu Ainun bisa mempertahankan bahkan bisa menurunkan menjadi 8% sesuai target yang ditetapkan oleh provinsi. Itu nanti akan bisa membantu kabupaten lain yang kira-kira masih sulit untuk dilakukan percepatan penurunan stunting. Kemudian di sisi lain juga di tingkat kapkota konvergensi pun juga sudah luar biasa melalui dana BOKB, melalui dana dak fisiknya, ini sudah melaksanakan semuanya kegiatan-kegiatannya. Namun semuanya ini adalah juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Oleh karena itu ini adalah sangat penting bahwa stunting ini berdampak tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Sungkono bahwa stunting ini dalam konteks teksnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak disebabkan karena gizi yang kronis dan juga infeksi yang
berulang. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan tinggi anak itu adalah di bawah rata-rata yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan indikator stunting itu gampang dilihatnya. Jika bayi lahir, misalkan berat badannya itu kurang dari 2,5 kilogram dan juga tingginya kurang dari 48 cm, ini adalah indikator. Tapi belum stunting, indikator untuk stunting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui program percepatan penurunan stunting ini, salah satu konkretnya adalah Pak Haji Sungkono ini juga telah melaksanakan kampanye percepatan penurunan stunting. Ini adalah strateginya secara nasional di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kalau untuk strategi yang sudah dicanangkan oleh Kabupaten Sidoarjo, kiranya apa saja Bu bisa disampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama dengan kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan liputan khusus. Tadi sudah dibahas bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dan memang luar biasa sekali untuk Sidoarjo BKKBN. Mantap. Oke, kita juga pengen tahu seperti apa strategi yang sudah dicanangkan oleh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tentunya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting. Bisa disampaikan Ibu untuk strateginya bagaimana? Matur nuwun Mbak. Salah satu strategi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo ini, kita sudah melakukan koordinasi dan konvergensi dengan lintas sektor. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dalam sisi penganggaran desa, supaya desa bisa mengalokasikan anggaran desanya untuk bidang kesehatan. Salah satunya sebagai tolak ukur kami untuk melakukan koordinasi dan konvergensi dengan lintas sektor ini adalah hasil audit kemarin yang sudah kita lakukan di salah satu titik fokus lokus stunting di Kecamatan Candi. Itu kita lakukan audit terkait dengan balita atau baduta atau calon-calon pengantin dan ibu-ibu hamil yang memang ada indikasi stunting. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintahan desa, untuk memperhatikan salah satunya adalah pemberian asupan gizi, kemudian pelayanan kesehatan melalui posyandu. Posyandu ini adalah kegiatan yang memang tidak boleh kita sepelekan. Jadi ketika Bapak Ibu yang di rumah atau di keluarga memiliki baduta atau balita, ini memang kami wajibkan untuk mengikuti kegiatan posyandu sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini kondisi balita atau baduta kita secara kesehatannya. Kemudian ada beberapa strategi juga dari Dinas Kesehatan yang sudah dilakukan. Mohon maaf, mungkin saya ngerepek karena memang banyak, inovasinya banyak Pak. Salah satunya juga ada Si Cantik dari Dinkes, ini adalah Sidoarjo cegah angka kematian ibu dan anak. Itu salah satu inovasi yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Kemudian ada garpu ceting, ada gerakan peduli cegah stunting. Ini juga dilakukan dari Dinas Kesehatan. Kemudian kopi pahit, kopi pahit ini dilaksanakan di Puskesmas Porong sebagai kompilasi inovasi Puskesmas Porong dalam mengatasi dan mencegah stunting. Kemudian ada juga kecubung ini dari Puskesmas Kerembung
Salah satunya adalah Kerembung Peduli Catin Usia Subur Ibu dan Keluarga. Itu salah satunya strategi-strategi dari pemerintahan Sidoarjo di dalam proses percepatan penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Bu tentunya Sudah, ya. Apakah ya. ada kendala selama ini Bu? Kalau kendalanya insya Allah tidak ada. Yang penting kita konsentrasi terhadap perubahan perilaku masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Oke. Untuk merubah perilakunya bergaya hidup sehat bagi keluarga dan anak-anak kita. Tentunya kita sebagai masyarakat yang baik, mari kita sukseskan program dari pemerintah. Karena dengan adanya kebijakan, strategi, inovasi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN tidak akan bisa terwujud dalam rangka penurunan stunting dan tujuan kita prevalensi stunting 14% di tahun 2024 demi Indonesia menjadi generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama. Betul seperti itu ya Bapak. Diharapkan semua masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Kita sadar mulai dari sekarang, yang pertama kita sadari bahwa harus bersih, menjaga hidup sehat, sanitasi harus bersih, dan terutama kepada remaja harus memperhatikan reproduksinya, kesehatan reproduksi, nilai gizi yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi setiap hari, dan yang paling utama 1000 hari pertama kehidupan perlu kita perhatikan. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kita akan kembali dengan sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk di season tanya jawab. Kami persilakan kepada masyarakat yang telah hadir di studio yang ingin bertanya, silahkan. Oke, angkat tangan. Terima kasih Mbak. Boleh maju ke depan. Tes. Baik, dengan Mbak siapa di sini? Baik, saya Hana dari Perumahan Luru Permai. Oke, pertanyaannya Mbak. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Mbak. Oke, yang Ya, pertama. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah penyakit stunting ini bisa disembuhkan? Maksudnya begini, apabila udah diindikasi bahwasanya anak itu udah terkena stunting gitu ya, apakah bisa kembali normal? Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, melihat progres daripada pencegahan upaya pencegahan stunting ini, kira-kira targetnya sampai kapan untuk daripada mencegah itu, kalau bisa daripada menghapuskan daripada stunting itu sendiri tuh Mbak? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Bisa kita tegaskan juga di sini bahwa stunting ini bukan penyakit Bapak Ibu, tetapi stunting ini adalah suatu kondisi yang dialami oleh anak, gagal tumbuh kembang pada anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Maka dari itu kita selalu kasih jargon cegah stunting, karena mulai dari awal harus kita cegah gitu. Oke, mungkin akan lebih jelasnya lagi akan dijawab oleh narasumber kita. Monggo. Baik, kita persilahkan Bapak Sukamto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tadi banyak sudah disampaikan di dalam iklan dan sebagainya bahwa stunting ini adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang harus diukur, mulai dari calon pengantin, kemudian bumil sampai melahirkan anak. Kenapa? Kalau nanti misalkan setelah 2 tahun anak lahir dinyatakan stunting, ini adalah sulit untuk disembuhkan.
Contoh misalkan kalau stunting itu kan tadi Pak Kepala BKKBN bahwa stunting mesti pendek, pendek belum tentu stunting. Kira-kira pendek bisa diodot atau tidak, seperti itu kan. Jadi artinya bahwa stunting ini bukannya nanti terus stunting ditinggalkan, bukan. Pemerintah tetap hadir, tetap menyampaikan beberapa programnya termasuk pemberian gizi, kemudian juga sembako dan lain sebagainya, dalam rangka mendukung apa? Mendukung keterlibatan pemerintah dalam rangka juga ikut mendorong teman-teman yang stunting ini tidak putus asa. Banyak juga, ini di mana-mana ada banyak seperti itu. Makanya dari itu 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jangan sampai nanti, contoh kecil saja, kalau pertumbuhan otak itu secara kedokteran ini bisa dilihat selama 2 tahun umbun-umbun kita udah nutup. Artinya apa? Pertumbuhan otak sudah tidak bisa maksimal, artinya sudah ketutup. Nah makanya 1000 hari kehidupan itulah yang paling penting untuk mencegah stunting. Dengan cara apa? Imunisasi, ASI eksklusif diberikan, MPASI juga diberikan. Yang tak kalah pentingnya adalah PHBS, perilaku berkehidupan yang sehat. Ini seperti itu. Oleh karena itu tadi pertanyaannya apakah bisa dicegah? Kalau sudah 2 tahun sulit dicegah. Tetapi kalau sebelumnya 2 tahun itu masih bisa dikembangkan dengan apa? Banyak hal tadi. Selalu kalau kita hamil harus sering-sering cek ke dokter atau ke bidan. Kemudian gizi seimbang. Kemudian juga MPASI atau ASI eksklusif diberikan minimal 6 bulan. Sekarang ini di daerah-daerah kadang-kadang ada bahwa ASI ini tidak diberikan kepada anaknya. Nah ini juga ada cara yang seperti itu dilakukan. Oleh karena itu penjenengan harus kontrol, harus ngecek ke bidan dan dokter yang terdekat di penjenengan, sudah banyak seperti itu. Sekarang ini melalui tim pendamping keluarga, penjenengan tinggal nanti melaporkan kondisi penjenengan, akan diberikan fasilitas oleh para tim pendamping keluarga. Mungkin seperti itu dari kami. Baik, tadi ada pertanyaan juga, dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa tahun dalam masa pemulihannya ini? Matur nuwun, mungkin saya menambahkan Nggih. jawaban dari Pak Sukamto. Benar yang disampaikan beliau. Jadi kalau misalkan anak itu sudah terindikasi stunting pada usia lebih dari 2 tahun, itu untuk pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan mungkin ketika sudah kembalinya tidak bisa normal seperti orang-orang biasa. Ngaten Ibu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasto melalui video bahwasanya anak stunting ini selain ada keterlambatan di dalam pertumbuhan tubuhnya, juga ada keterlambatan di dalam perkembangan otak konektifnya. Ini yang diindikasi sulit untuk dikembalikan seperti normal. Sehingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipertajam oleh Pak Kamto bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah fase-fase terpenting Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan. Selain itu, kegiatan posyandu ini jangan disepelekan. Bapak Ibu sekalian pasti akan menganggapnya posyandu hanya mendapatkan kacang hijau, hanya mendapatkan telur sebagai makanan tambahan dan sebagainya. Kegiatan untuk mendeteksi lebih dini kepada kesehatan anak-anak ini yang cukup penting. Ketika anak itu sudah terindikasi pada usia-usia sebelum 2 tahun, ini mungkin akan bisa dilakukan rehabilitasi atau terapi-terapi yang mungkin akan bisa mengembalikan seperti normal. Tapi kalau sudah melampaui batas 2 tahun, ini biasanya sulit. Kemarin juga ada yang bertanya, kalau sudah 7 tahun diindikasi stunting bagaimana Bu untuk pengobatannya? Kami sampaikan agak sedikit sulit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kalaupun itu bisa diobati, tetapi ketika anak itu bisa diobati, maka anak itu pun juga tidak akan bisa kembali seperti orang-orang yang normal seperti biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu untuk penyampaiannya. Peran dan juga kesadaran dari masyarakat dalam penurunan stunting ini sangat penting sekali. Ayo kita ikuti, ayo kita cermati, ayo kita laksanakan
program-program yang sudah ada dari pemerintah, dari BKKBN tentunya dalam rangka penurunan stunting ini. Dan perlu kita ketahui juga bahwa stunting tidak hanya diderita bagi keluarga yang kurang mampu saja, tetapi banyak juga dari keluarga yang mampu yang terkena stunting karena kurangnya kepedulian dan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Sampailah kita pada penghujung acara kali ini dalam promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Sungkono. Melaku nang Sidoarjo tuku telo karo mancing. Yuk wong Sidoarjo bareng Pak Haji Sungkono kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.